Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Untuk sekarang, kakak akan menjelaskan mengenai tajwid, karena tajwid itu merupakan salah satu hal yang penting untuk melancarkan membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada. Di dalam tajwid itu, pembahasan yang paling mendasar itu ada nun mati, hukum bacaan nun mati. Di sini, nun mati ini terbagi menjadi 4 pembahasan. Yang pertama tentang izhar. Izhar itu artinya jelas. Yang kedua tentang idgham. Idgham itu artinya memasukkan. Yang ketiga adalah ikhfa. Ikhfa itu mengganti atau mendengung. Terus yang keempat adalah iklab. Iklab itu mengganti nun mati menjadi mim, menjadi bacaan mim. Sekarang kakak akan membahas dulu tentang izhar. Izhar ini merupakan salah satu hukum bacaan nun mati yang pertama, yang artinya itu adalah jelas atau terang, yaitu tanpa dengung apabila bertemu dengan 6 huruf izhar ini. Huruf-huruf izhar itu yang pertama alif, yang kedua ha, yang ketiga kho, terus ain, ghin, terus ha. Nah, contohnya misalkan an'amna. Nah, di sini harus jelas dibacanya secara cepat karena ini merupakan pembahasan tentang izhar. Jadi, ketika nun mati bertemu dengan salah satu huruf yang 6 ini, maka membacanya harus jelas tanpa dengung sama sekali, yaitu dengan mempercepat bacaan supaya menghindari bacaan yang sifatnya dengung. Yang kedua, contoh yang kedua, yanha, yanha, jadi secara cepat dibacanya tanpa dengung. Yang ketiga, al-anhar. Nah, ini merupakan salah satu contoh izhar lagi karena nun mati bertemu dengan huruf ha. Cara membacanya harus jelas. Terus yanhauna, wal munkhaniqah. Nah, ini juga harus jelas. Nun mati bertemu dengan huruf kho. Artinya, kho itu merupakan salah satu huruf izhar dari yang 6 tersebut. Maka, cara membacanya pun harus jelas atau terang atau tanpa dengung. Seperti itu, ya. Untuk selanjutnya, yaitu membahas tentang idgham. Idgham itu artinya memasukkan atau mencampurkan atau meleburkan, yaitu mencampurkan huruf nun mati atau nun sukun dengan huruf-huruf idgham sendiri. Huruf-huruf idgham itu ada 6, ya, ro, lam, mim, nun, sama wawu. Kalau disatukan menjadi yarmaluna. Nah, itu huruf idgham. Jadi huruf idgham itu ada 6. Kalau nun mati bertemu dengan yang 6 ini, maka termasuk ke dalam idgham. Seperti itu. Idgham itu ada 2, terbagi menjadi 2. Ada idgham bila gunah dan ada idgham bigunah. Idgham bila gunah itu memasukkan tanpa disertai dengan gunah. Jadi dibacanya secara cepat, hampir sama dengan izhar. Tetapi bukan izhar, ini merupakan idgham karena nun mati bertemu dengan huruf idgham bila gunah, seperti itu. Untuk contohnya, misalkan mata'allakum. Nah, di sini di atas ain ada tanwin. Tanwin bertemu dengan huruf lam. Ini termasuk ke dalam idgham. Maka cara membacanya dimasukkan tanwinnya ke dalam lam, tapi tanpa disertai dengan gunah karena termasuk ke dalam idgham bila gunah. Jadi dibacanya secara cepat. Mata'allakum, malalubada, sama secara cepat. Hudallil muttaqin, rizqallakum. Jadi secara cepat, seperti itu. Untuk yang kedua itu tentang idgham bigunah. Nah, kalau idgham bigunah itu memasukkan, bigunah itu disertai dengan gunah. Jadi memasukkan disertai dengan gunah. Jadi hampir sama dengan ikhfa. Contohnya wa may yaf'al. Nah, di sini ditahan. Maya. Nah, di sini ini ditahan karena nun mati bertemu dengan huruf idgham bigunah.
Terus wa may yudlillah, wa may yaqul, wa man nu'ammirhu. Nah, seperti itu. Jadi bisa ya membedakan antara idgham bila gunah dengan idgham bigunah. Idgham bila gunah itu memasukkan, idgham itu memasukkan, bila gunah itu tidak disertai dengan gunah. Jadi tidak ada penahanan atau tidak ada dengungnya, tapi langsung membacanya itu dengan cepat. Kalau idgham bigunah itu memasukkan tapi disertai dengan gunah. Jadi wa may yudlillah. Nah, seperti itu. Ya. Untuk selanjutnya, kakak akan membahas tentang ikhfa. Ikhfa itu artinya dengung. Ikhfa itu dengung. Jadi kalau nun mati atau nun sukun bertemu dengan salah satu huruf ikhfa, maka hukum bacaannya harus didengung. Huruf ikhfa itu ada 15. Ada ta, sa, jim, da, za, za, sa, sya, so, do, to, zo, ko, fa, ka. Nah, ini yang 15 ini merupakan huruf ikhfa. Kalau nun mati atau nun sukun bertemu dengan salah satu huruf yang 15 ini, misalkan bertemu dengan huruf za, maka termasuk ke dalam ikhfa. Cara membacanya itu harus didengung. Contohnya al-muzilin. Nah, seperti itu. Muzilin. Contoh lain al-insi. Seperti itu. Jadi harus didengung. Cara dengungnya itu, cara menahannya itu ditahan selama 2 harokat atau 2 ayunan atau 2 ketukan. Seperti itu. Contoh lainnya mathuro, mutasirin, yufikun. Nah, seperti itu. Jadi harus didengung. Kebalikan dari ikhfa itu adalah izhar. Kalau izhar itu harus jelas, kalau ikhfa itu harus santai atau harus ada dengungnya. Itu dengan 2 harokat. Untuk selanjutnya, kakak akan membahas tentang iklab. Iklab itu artinya mengganti huruf nun mati atau tanwin menjadi huruf mim. Seperti itu. Jadi kalau ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf iklab atau huruf ba, maka nun mati tersebut harus diganti menjadi huruf mim, disertai dengan dengung. Contohnya yumbitu. Nah, di sini nun mati bertemu dengan huruf ba, maka nun mati ini harus diganti menjadi mim. Contoh yang kedua fambidh. Sama, nun mati bertemu dengan huruf ba, yastambituna. Sama, nun mati bertemu dengan huruf ba, ambiya. Nah, ini sama, nun mati bertemu dengan huruf ba, maka diganti dengan huruf mim. Huruf nun matinya diganti dengan huruf mim. Seperti itu. Nah, itu pembahasan malam ini. Semoga bermanfaat. Kakak mengambil referensi dari aplikasi Tajwid. Kalau ada yang belum dimengerti, boleh nanti ditanyakan langsung ke kakak atau diulang-ulang videonya. Seperti itu. Oke, semangat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.